Shalom, apa kabar saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Doa saya saudara semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Setelah sekian lama saya tidak upload video saudaraku, hari ini saya mau upload video berkenaan atau sebagai reaksi dari video seseorang yang bernama Agustan. Mari kita simak videonya. Baik, menyambung kembali si Brutin tadi. Sekali lagi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, teroris tidak akan pernah hilang selama amanat agung masih ada dalam Biblos. Dan amanat agung diimani lalu diwujudkan dengan segala cara, bahkan dengan segala kekuatan yang mereka miliki seperti negara-negara oten, sehingga negara-negara yang lain pun dijadikan sebagai ladang untuk mempraktekkan amanat agung, mengadu domba, membunuh, membinasakan. Terus sekali lagi tercipta kedamaian ini jika amanat agung boleh dilenyapkan atau dihapuskan dari Biblos. Karena ini adalah ajaran sesat, ajaran iblis laknatullah yang tidak perlu diikuti oleh manusia. Senggol dong, Brodin. Dalam video ini, Ustadz Agustan ini mengatakan bahwa terorisme tidak akan pernah hilang selama masih ada amanat agung. Katanya dengan amanat agunglah maka orang Kristen menghalalkan segala cara untuk melakukan penyebaran Injil, kurang lebih seperti itu ya saudaraku. Benarkah demikian? Mari kita pelajari dulu apa itu amanat agung. Amanat agung adalah perintah Tuhan Yesus yang disampaikan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 yang bunyinya, pergilah, jadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kemudian ajarlah mereka, dan seterusnya, saudaraku. Nah, saudaraku, di dalam ayat ini, saudaraku, tentunya kita sama-sama ketahui bahwa tidak ada paksaan dalam ayat ini, saudaraku. Hanya ada jadikan segala bangsa murid. Dan saudaraku, ayat ini disampaikan kepada murid-murid dari Tuhan Yesus pada saat itu yang adalah orang-orang sederhana di mana mereka tidak punya kekuatan militer, mereka tidak punya kekuatan persenjataan, saudaraku, untuk memaksa orang lain, saudaraku. Bahkan kita tahu mereka justru mati syahid, saudaraku. Ya. Dan tidak mungkin juga kekristenan ini atau amanat agung itu dilakukan dengan cara kekerasan, karena kalau melakukan kekerasan itu melanggar dari perintah Tuhan, karena kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia, bahkan Tuhan Yesus mengatakan kasihlah musuhmu, saudaraku. Artinya tidak mungkin, saudaraku, amanat agung ini dilakukan dengan cara kekerasan, dengan cara paksaan, dengan cara teror, saudaraku. Ini tidak mungkin, saudaraku. Mungkin kalau saudara berkata bagaimana dengan orang-orang Kristen yang kemudian menjajah, saudaraku, itu di luar konteks dari perintah Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak pernah tidak pernah memerintahkan untuk menjajah orang lain, menyebarkan Injil dengan cara menjajah, tidak pernah, saudaraku. Kalaupun ada penyebaran Injil yang dilakukan dengan cara kekerasan, sekali lagi saya katakan itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan Yesus, terhadap perintah Tuhan Yesus. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang amanat agung itu dilakukan tanpa paksaan, tanpa teror, tanpa ancaman dan lain sebagainya. Berbeda dengan ajaran yang sekarang dianut oleh Ustadz Agustan. Saudaraku, dalam sebuah video, Ustadz Khalid Basalamah, dia mengatakan dan mengakui bahwa benar bahwa Islam itu disebarkan dengan cara kekerasan, dengan pedang, saudaraku. Mari kita simak videonya. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Nah, saudaraku,
ternyata memang Ustadz Khalid Basalamah, seseorang yang cukup dikenal saudara di kalangan muslim, mengatakan hal demikian, dan itu juga tertulis dalam kitab suci mereka, saudaraku. Jadi sebenarnya harusnya Agustan ini berkaca lebih dulu sebelum memvonis orang lain, memvonis ajaran orang lain, mengkritisi ajaran orang lain, begitu ya saudaraku. Jangan sampai kemudian justru bikin malu diri sendiri, kan begitu. Berikutnya, Ustadz Agustan ini juga mengatakan supaya amanat agung ini dihapus dari Biblos, dihapus dari Alkitab, dari Bible, saudaraku. Nah, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Agustan ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim, saudaraku. Pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat untuk dihapus dari Al-Quran. Saudaraku, secara pribadi saya juga kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia minta Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat itu, saudaraku. Karena sebenarnya Menteri Agama juga tidak punya otoritas untuk menghapus 300 ayat itu, kan saudaraku. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim, dia sudah jadi tersangka saat ini. Kita berdoa supaya ada keadilan di negeri ini, saudaraku. Jadi apa yang dilakukan oleh Agustan pun harus diganjar dengan hal yang sama, dijadikan tersangka. Kita mohon untuk penegak hukum bisa melihat hal ini dan benar-benar menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Dan kemudian dia juga mengatakan bahwa ajaran amanat agung adalah ajaran iblis laknatullah. Saudaraku, kita tahu bersama yang mengatakan ayat ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah ajarannya Tuhan Yesus Kristus. Artinya dia sedang berkata apa? Tuhan Yesus itu iblis laknatullah. Saudaraku, ini sebenarnya sebuah penistaan agama sebenarnya, saudaraku ya. Jelas-jelas sebuah penistaan agama. Saudaraku, saya cuma kita sama-sama orang-orang Kristen, kita berharap supaya benar-benar keadilan bisa ditegakkan di negeri ini ya. Semoga apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan ini boleh diproses secara hukum dengan seadil-adilnya, begitu sehingga kita juga orang Kristen dan juga orang Muslim, kita sama-sama nyaman begitu, saudaraku, sehingga nggak ada lagi penista-penista agama model seperti ini yang merusak keharmonisan bangsa dan negara kita. Puji Tuhan, saudaraku, itu saja reaksi dari saya, respon dari saya. Semoga video ini boleh memberkati kita, dan mari terus berdoa supaya bangsa Indonesia tetap rukun, saling toleran satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati negeri kita Indonesia ini. Akhir kata, saya mau katakan, the truth will set you free. God bless you.